Community marketing, sebuah strategi yang dipercaya ampuh untuk mempertahankan eksistensi brand, sekaligus juga untuk bantu performance brand. Makin banyak yang berpikir bahwa hal ini amat sangat penting. Sayangnya nggak semua orang melakukannya dengan baik dan benar, dan akhirnya hasil yang didapat juga nggak sesuai harapan. Nah, baiknya gimana sih community marketing dijalankan? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Di tengah berkembangnya teknologi yang kemudian merubah banyak hal di marketing, mulai dari pilihan channel marketing hingga gimana kita mengevaluasi marketing strategi kita, ada satu hal mendasar yang paling paling mendasar dan belum berubah, paling berdampak dan juga belum berubah. Bahwa bentuk marketing yang paling kuat adalah word of mouth, alias referensi dari mulut ke mulut. Ini terjadi karena apa? Kita percaya orang yang mereferensikan tidak punya kepentingan dalam terjualnya produk ini. Di samping kita ngerasa mereka yang memberikan referensi ini berada di pihak yang sama kita, yaitu sama-sama konsumen. Apalagi ketika yang kasih referensi adalah orang yang kita kenal baik. Selain dipercaya, toh kalau ada yang nggak sesuai, juga kita bisa komplain ke dia gitu ya. Jadi harusnya mereka nggak akan asal-asalan ngereferensiin. Dan akan sangat menguntungkan ke brand jika referensi tersebut bisa diwadahi sehingga referensinya bisa nyasar jumlah orang yang nggak sedikit. Dan disitulah community marketing berangkat. Community marketing dilihat sebagai kesempatan untuk bisa membangun wadah di mana referensinya bisa nyebar di antara satu anggota community. Dan ini jauh lebih efisien dan memberikan dampak ketimbang sekedar ngedorong referral one on one, karena volume yang direferensikan bisa banyak. Alasan kedua menariknya community marketing adalah tentang adanya social factor. Produk yang digunakan dan direferensikan oleh seseorang atau beberapa orang dalam komunitas, secara langsung atau tidak itu menjadi social proof untuk orang lain di komunitas itu. Dan dengan adanya solidaritas group, nggak jarang juga ini berakhir sebagai social pressure. Ya, kalau 1-2 orang pakai dan puas dengan sebuah produk yang relevan untuk subjek community gitu ya, maka kayaknya kita semua harus pakai juga deh gitu ya. Begitu juga kekuatan community marketing bekerja dengan memanfaatkan social factor tadi. Tapi sayangnya community marketing seringkali jatuh ke dalam jebakan normatif. Bahwa tahu community marketing itu baik, tidak berarti strategi community marketing yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Sama kayak kalau kita nonton debat capres, ada calon presiden yang bilang bahwa saya akan memberantas kemiskinan sebagai terus habis itu kita anggap itu sebagai kemampuan dia memberantas kemiskinan. Kan enggak juga. Ketika orang bilang bahwa dia tahu bahwa kemiskinan harus diberantas, nggak berarti dia bisa memberantas kemiskinan. Tahu apa yang benar secara judul ya, nggak menjamin dia bisa meramu community marketing yang baik. Jadi kalau judulnya, kita bikin community marketing gitu ya, nggak berarti dia tahu tentang community marketing. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita bisa belajar dari mereka agar community marketing juga bisa lebih baik dan tepat sasaran. Apa aja sih kesalahan yang paling umum? Yang pertama short term. Ini adalah kesalahan paling umum, yaitu ngelakuin community marketing secara short term. Di beberapa pengalaman memanage community marketing sebelumnya, saya menemukan orang-orang yang percaya bahwa community marketing bisa jalan dan berhasil hanya dengan kasih support ke mereka dalam jangka pendek, apapun bentuk supportnya ya. Entah ngajak mereka cobain produk kita dan kemudian ngedokumentasi dalam bentuk konten dan kemudian disebar melalui sosial media. Buat saya ini bukanlah community marketing, melainkan influencer marketing, di mana community ini jadi influencer berbayar untuk brand kita. Berharap orang-orang di komunitas lain atau konsumen umum terbujuk untuk membeli produk kita. Kenapa ini salah? Ingat fundamental, community marketing is about trust. Trust bahwa orang akan memberikan referensi, nggak punya kepentingan menjual produknya. Masuknya brand ke dalam komunitas aja udah mencurigakan. Masa iya brand peduli sama kita? Enggak lah, pasti mau jualan. Apalagi trust butuh waktu untuk dibangun. Jadi short term udah pasti nggak akan kasih waktu untuk brand ngebangun trust itu tadi, dan hasilnya hit and run aja. Dan gak heran kalau outputnya adalah influencer marketing ketimbang community marketing. Yang kedua adalah jadi bohir. Godaan kedua dalam membangun community marketing adalah jadi bohir, alias orang yang royal memberikan uang gitu ya. Betul bahwa uang akan membuka banyak kesempatan, termasuk kesempatan untuk bisa diterima oleh sebuah komunitas. Dan juga perlahan-lahan ngebangun hubungan dengan harapan ngebangun kepercayaan. Salahnya di mana? Uang bisa ngebuka kesempatan ngebangun hubungan dengan komunitas. Iya, ditraktir terus, masa iya nggak baik sih sama brand yang traktir kita kalau kita sebagai member community ya. Tapi pada akhirnya bisa juga bukan kepercayaan yang dibangun, melainkan rasa utang budi gitu ya. Dan pada akhirnya community marketingnya jadi transaksional. Yang kedua, brand yang terlalu royal terhadap sebuah community akan kesulitan mencapai ROI yang make sense, karena terus-terusan keluar uang. Tendensinya brand akan diporotin, dan ini bukan fundamental hubungan yang baik. Sama seperti membangun hubungan dengan pasangan atas dasar uang.
So semua brand bisa bikin. Ini adalah apa ya, pemahaman yang salah. Ada orang-orang yang berpikir bahwa semua brand tuh bisa bikin community marketing dengan apa namanya, brandnya itu jadi core-nya gitu ya. Ini kesalahan yang juga cukup sering. Nggak sedikit brand owner berpikir ya semua bisa lah. Kenapa ini salah? Pertama, fundamental terbentuknya sebuah community ini kan kesamaan tujuan. Komunitas motor sama-sama pengen nikmatin motor yang punya kesamaan. Komunitas fotografi sama-sama pengen ngembangin hobi fotografi. Sayangnya begitu banyak brand punya bentuk komunitas, maka apakah lalu punya tujuan yang sama? Misalnya brand sabun mandi, apakah ada tujuan yang relevan untuk konsumen yang ngebentuk community gitu ya? Sama-sama ingin menikmati dan berbagi pengalaman soal experience mandi yang menyenangkan. Ya kan enggak. Sehingga nggak semua brand bisa bikin community yang relevan untuk brandnya. Ya tadi contohnya brand sabun mandi ya. Jadi ada dua tipe community ya. Yang pertama adalah brand driven community. Ini sesuatu community yang brand bisa bikin. Karena kebetulan by nature karakter produknya pas. High involvement, ada tangible experience, dan juga brand fanatism. Nah, produk high involvement walaupun nggak semua ya, biasanya penggunaan produknya dirasakan secara conscious dan tangible. Contoh yang sesuai dengan ini apa? Komunitas motor. Ada Yamaha, ada Honda, dan sebagainya. Kan penggunaan produknya conscious dan juga tangible. Sehingga ada kesempatan untuk sharing experience di antara community member. Oh enak ya ternyata pakai Yamaha ini, oh ternyata enak ya. Jadi relevan banget. Brand fanatism juga jadi faktor penting kedua gitu ya. Karena brand yang nggak punya fanatisme atau sekedar rasa bangga untuk menggunakannya, akan sulit ngebangun komunitas. Yamaha punya fanatisme atau rasa bangga. Tapi siapa yang bangga konsumsi permen Mentos misalnya? Kayaknya nggak ada. Jadi gimana Mentos mau bikin komunitas pencinta permen Mentos gitu ya? Kan susah gitu. Dan dua hal ini jadi kriteria wajib untuk sebuah community bisa terbentuk. Yaitu tadi ya, brand fanatism, juga yang kedua high involvement. Nah, contoh lain dari brand driven community gitu ya, yang benar juga adalah kamera. Brand fanatismenya ada gitu ya. Oh orang makanya dibilang agamanya apa? Nikon, Canon, Sony, Fuji, dan sebagainya. Usage-nya conscious dan tangible. Wah kalau pakai kamera ini shutter speed-nya lebih cepat nih, warnanya lebih realistis dan sebagainya, yang semua tangible. Atau juga ada komunitas kolektor tas mewah. Brand fanatismenya ada karena soal prestis, walaupun usage-nya conscious dan tangible secara nggak langsung. Kalau kamera atau otomotif itu kan langsung ya dari feature produk. Kalau tas mewah itu kan rasa bangganya dari menggunakannya. Jadi agak berbeda. Nah, apa contoh yang salah? Misalnya obat sakit kepala, bisa nggak bikin komunitas peminum Panadol gitu ya? Pertama, use case-nya nggak bisa dikontrol. Walaupun dia high involvement ya kalau obat ya. Karena ini sebagai troubleshoot ketimbang konsumsi yang bentuknya enjoyment. Kalau ada komunitas peminum Panadol, seolah-olah gatheringnya nanti minum Panadol bareng. Kan ya nggak bisa gitu ya. Atau misalnya contoh salah yang kedua adalah fashion di level necessities. Komunitas pengguna celana dalam GT Men gitu ya. Brand fanatismenya jelas nggak ada, karena selama ini brandnya dibangun dari sisi function, bukan dari gengsi. Usage-nya juga nggak conscious dan nggak diomongin secara tangible. Wah, celana dalam ini bahannya enak banget nih di selangkangan gitu ya. Terus gatheringnya ada ritual merasakan ademnya selangkangan pakai celana dalam ini. Kan nggak bisa gitu juga gitu ya. Walaupun begitu, brand fashion yang punya brand fanatism bisa aja bikin community ini. Contohnya Victoria's Secret Collector gitu ya. Ada koleksi berbagai macam produk Victoria's Secret karena brandnya membangun prestis, bukan cuma fungsi gitu ya. Nah, selanjutnya ada tap in community, versi lainnya. Karena tadi nggak semua brand bisa bikin komunitas semacam ini, maka dia bisa masuk ke komunitas yang tap in. Ini community ini karakter produknya cuma jadi support, bukan core ya. Karena tadi produk atau brandnya nggak bisa secara native masuk sebagai hero. Produk functionnya bukan yang menyatukan. Jadi yang bisa dilakukan adalah tap in atau numpang ke dalam komunitas yang segmennya punya usage yang beririsan gitu ya. Walaupun nggak bisa bikin brand driven community, kayaknya komunitas ini punya segmen yang kebutuhannya juga relevan. Contohnya apa? Yang pertama, Pocari dengan komunitas lari ya. Lari bikin kita berkeringat, Pocari menggantikan ion tubuh yang hilang dari lari. Tapi apa harus minum Pocari? Ya enggak. Tapi kalau Pocari masuk, ya bisa aja gitu. Tapi kan nggak bisa jadi komunitas minum Pocari bareng gitu. Makanya dia tap in komunitas lari. Gitu. Jadi susah untuk bikin komunitas peminum Pocari karena seenak-enaknya minuman kategori ini nggak ada yang bisa membanggakan dari minum Pocari. Wah keren loh, gue minumnya Pocari, nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa dijadiin komunitas, maka dia sifatnya tap in. Begitu juga dengan Samsung dan komunitas gaming. Samsung punya HP yang kuat untuk gaming, jadi komunitas gaming relevan. Tapi apa bisa bikin komunitas gaming Samsung gitu ya? Nggak begitu bisa gitu ya. Walaupun ya bisa-bisa juga gitu, tapi nggak harus pakai Samsung kan untuk mainnya. Jadi Samsung bukan subjek utama untuk bikin mereka gather. Termasuk juga
Misalnya tadi balik lagi GT-Man dan komunitas sepeda. Orang main sepeda butuh celana dalam dong yang nyaman karena kaki selangkangan berkeringat. Belum lagi ketika ngayuh sepeda selangkangan ada gesekan. GT-Man ini kan bisa masuk secara relevan. Tapi bukan komunitas sepeda GT-Man. Orang malu juga mungkin celana dalam jadi nama komunitas. Tapi GT-Man bisa tap in ke sana. Jadi harus clear produk kategori kita bisa tap in apa enggak gitu ya. Kalau nggak bisa masuk secara smooth, secara native, maka kita mainnya dengan tap in. Lalu apa aja prinsip-prinsip untuk jalanin community supaya long lasting? Yang pertama kolektif, ini prinsip dasar yang ngebedain komunitas bisa besar apa enggak. Komunitas adalah kumpulan orang yang punya visi dan tujuan sama, maka dari itu segala macam activity dan interaksinya sebisa mungkin kolektif. Pemilik dan manajemen community harus kasih space yang cukup untuk setiap orang di community ini bisa kontribusi aktif. Artinya jangan dominan. Baik itu brand driven community, kalau dibentuk oleh brand, maka brand nggak boleh terlalu dominan supaya kasih space buat community member juga untuk ikut aktif. Begitu juga yang tap in. Ini bisa dipakai untuk menilai bahwa sebuah community ini kuat apa enggak. Kalau membernya secara kolektif aktif, maka kita bisa lihat keberlangsungan komunitasnya ini harusnya akan baik. Karena nggak bergantung sama segelintir orang saja. Yang kedua adalah coolness. Community yang baik harus bertahan lama. Dengan turnover rate membernya di level yang cukup baik. Artinya nggak banyak member yang keluar masuk. Maka dari itu, selain harus memfasilitasi member-membernya untuk mencapai tujuan yang sama, maka juga harus membangun coolness atau kekerenan. Karena suka nggak suka, komunitas bertahan karena ada rasa bangga jadi bagian dari komunitas itu. Kalau nggak ada rasa bangga, ya ngapain join gitu kan. Pengguna motor Yamaha yang pingin nikmatin motornya kan nggak harus join community. Dia pakai terus tiap hari juga akan merasa nikmatnya. Kalau sekedar cuma supaya bisa share, ya ditinggal di-share aja ke sosial media atau share sama teman-teman deket yang juga pakai Yamaha tanpa perlu bikin komunitas. Maka dari itu, kekerenan perlu dibangun. Yang ketiga adalah konsistensi. Ini punya dua makna. Satu untuk komunitinya, komunitas bertahan karena konsistensi. Konsistensi ritual. Kopdar bareng setiap weekend, road trip setiap semester misalnya. Atau diskusi yang konsisten dan terus-menerus lewat grup WhatsApp atau Facebook group. Dan maka dari itu, manajemen community harus selalu secara konsisten bikin ritual yang konsisten ini. Tanpa konsistensi, maka keterikatannya akan mengendur gitu ya. Untuk brand juga sama gitu ya. Brand yang nempel ini, community marketing harus konsisten. Nggak bisa cuma sekali, dua kali lalu kabur. Pokari nempel sama komunitas lari karena konsisten berkali-kali bikin Pokari Run. Red Bull nempel sama komunitas extreme sport karena terus-terusan nempel sama sesuatu yang berbau extreme sport gitu ya. Semua brand yang melakukan community marketing harus konsisten. Untuk bisa nempel sama community perlu trust, dan trust perlu waktu. Jadi konsistensi adalah ujiannya trust tadi. Nah, yang ketiga adalah property. Ini adalah hubungan sama coolness atau rasa bangga. Sebagai bagian, buat sebagian orang ya, rasa bangga jadi satisfying karena ditunjukkan bukan sekedar disimpan dalam hati. Dan untuk bisa nunjukin rasa bangga ini, maka perlu community property yang bisa digunakan dengan mudah. Bikin jaket, stiker, bendera, logo, apapun gitu ya. Jadi community yang nggak punya property sama kayak orang yang bangga jadi bagian dari sesuatu tapi nggak punya apa-apa untuk ditunjukin. Sama kayak mobil yang nggak punya klakson, mau nenggol pengendaraan tapi nggak bisa karena klaksonnya mati. Disitulah perannya property tadi. So kesimpulannya, community marketing banyak dijadikan jargon, tapi nggak semua ngerti detailnya. Bahwa nggak semua brand bisa bikin community, tapi kesempatan masih terbuka dengan cara tap in. Dan yang ketiga, penting untuk tahu komunitas kayak apa yang bagus dari berbagai poin tadi, termasuk menjadikan itu checklist ketika kita harus bangun community atau ketika kita mau tap in ke community. Seperti biasa, ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.